Setelah, berita Thomas Luthi ya pembalap asal Swiss yang juga cukup gaek ya atau bisa dibilang cukup tua, itu memutuskan tahun 2022 besok pensiun atau 2021 ini musim terakhirnya di balap Grand Prix. Nah, Thomas Luthi itu kan ada di tim saat ini ya di SAG Racing Team yang disponsori oleh banyak sekali perusahaan BUMN asal Indonesia ataupun perusahaan swasta asal Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya sedikit kasih tahu bahwa kita harus meluruskan lagi pemikiran bahwa SAG Racing Team itu bukan tim asal Indonesia. Jadi cuma kayak sponsor-sponsor Indonesia aja ya yang sponsorin tim SAG itu cuy. Jadi SAG Racing Team walaupun itu sponsor Indonesia banget, bahkan ada bendera merah putih gitu kan di fairing depan segala macam, itu bukan tim dari Indonesia. Jadi cuma ya sponsor aja lah. Jadi jangan sampai kita nih yang nonton gitu kan berpikiran, wah masa tim Indonesia nggak bisa sponsorin pembalap Indonesia gitu kan di ajang Moto2 World Championship. Jadi kita paham di situ. Ya, sepertinya Thomas Luthi udah ngerasa cukup kali ya, dia kurang lebih hampir 19 tahun lah berkarir di ajang Grand Prix. Itu mulai tahun depan dia memilih untuk pensiun dan juga dia ada kerjaan sebenarnya sih nggak pensiun gitu aja karena dia ada kerjaan yang saya baca-baca di berita itu kalau dia jadi direktur olahraga di tim Bristol GP. Jadi tim yang tahun ini itu ada pembalap yang meninggal di tim tersebut yaitu Jason yang nomor 50 itu ya. Jadi ya karena memang saya rasa sih tim ini apa ya banyak diisi oleh orang-orang Swiss ya seperti itu. Jadi ya seperti kayak tim yang untuk menampung gitu kan. Walaupun kita tahu ya nggak juga sih di situ ada pembalap Jepang kan ya Ryu Sein Yamanaka gitu kan yang dulu juga di Asian Talent Cup terus juga masih dalam naungan Asian Talent gitu kali nggak salah ya. Itu ada di situ Jason waktu itu kan. Jadi kayaknya mungkin Thomas Luthi yang orang Swiss juga dan juga pembalap senior dari negara itu ingin fokus lah untuk mencari bibit-bibit ataupun membagikan ilmunya atau menjadi mentor lah buat ya apa wadah-wadah tim tersebut lah. Nah, eh, kalau Thomas Luthi pensiun berarti isinya siapa dong? Oh iya, pasti kalau orang kita kan mikir wah Dimas Eki dong, Dimas Eki dinaikin ke kelas Moto2 World Championship. Namun kan nggak bisa gitu juga cuy. Pertama, yang pasti sih walaupun Dimas Eki di backup sponsor, tapi ya kita lihat sampai hari ini ya ataupun kemarin ya di seri Austria GP atau Austrian GP itu Dimas Eki nggak dapat wildcard ke kelas Moto2 World Championship. Sebenarnya kita tahu ada rekan setim Dimas Eki yang di Moto2 Chef yaitu Piotr itu yang dari Polandia sempet wildcard. Terus yang kemarin juga masih hangat Austria GP malah pembalap Jepang Taiga Hada yang wildcard. Jadi kan bikin banyak penonton dari Indonesia yang kayak gemes gitu kan maksudnya. Kapan dong Dimas Eki wildcard? Kapan gitu kan terus kayak ngerasa kesel gitu kan. Tapi kita harusnya berpikir kita nggak tahu itu mungkin keputusan SAG Racing Team siapa yang bisa wildcard di situ dan siapa yang terus ada juga yang bilang wildcard itu ini bayar begitu ya terus Dimas Eki dengan KTP-nya Indonesia nggak bisa gitu bayar untuk bisa wildcard. Oke lah kita nggak mau bahas di situ ya jelas ya kita nggak paham itu keputusan dari SAG Racing Team. Terus kalau kita bilang Taiga Hada bayar dia bayar ya hey you gitu kan kita nggak tahu gitu kan mau bilang gimana tuh Piotr pun bayar ya terus Dimas Eki nggak bisa gitu dibayarin sama sponsor Indonesia gitu kan sebenarnya logikanya sih bisa sebenarnya coba kita nggak tahu SAG Racing Team nggak memasukkan nama Dimas Eki sampai seri kemarin Austrian GP untuk wildcard lah ataupun apalah ya. Nah bisa nggak sih 2022 itu Dimas Eki naik ke kelas Moto2 World Championship ya kalau logikanya wildcard aja dia nggak dapet gitu kan apa mungkin gitu di full musim berada di tim SAG Racing Team. Tapi kita juga nggak tahu nih, apa tahun depan SAG Racing Team masih disponsori oleh sponsor-sponsor Indonesia? Kita nggak paham. Walaupun mungkin kontraknya berapa tahun bisa aja itu putus karena di tengah jalan. Walaupun masih ada sisa kontrak, karena ya masa pandemi gini semua pada rugi cuy, semua rugi semua perusahaan besar BUMN juga pada rugi gitu kan masa pandemi ini pada ekonomi pada tiarap lah istilahnya.
Jadi bisa aja lah nggak berlanjut ataupun gimana. Ataupun ya tadi saya bilang, kalau Taiga Hada katanya bisa bayar untuk wildcard, ataupun Piotr bisa bayar, jangan-jangan sponsornya Dimas Eki. Oke lah, ini bahasan singkat aja. Jadi ya informasinya adalah Thomas Luthi, pembalap yang cukup senior dan juga gaek lah ya di Moto2, yang juga sempat dia ke kelas MotoGP ya di tim Mark VDS dengan motor Honda, walaupun waktu itu dia sangat kurang bagus ya. Waktu itu setim sama Morbidelli, terus dia turun lagi kelas Moto2 dan dia makin merosot lah karir, atau mungkin ya karena usia juga lah. Kita lihat seorang legend Valentino Rossi 9 kali juara dunia aja kesusahan gitu kan, dengan usia yang semakin bertambah, fisiknya juga semakin berkurang. Oke, mungkin kalian ada pendapat-pendapat, boleh ditulis kolom komentar, atau mungkin kalian salah satu bagian dari sponsor-sponsornya Dimas Eki, boleh ditulis di kolom komentar bahwa Dimas Eki tahun depan naik Moto2 cuy gitu kan. Idi, boleh lah, terserah. Saya akan selalu baca-baca sebenarnya kolom komentar, seru banget sih sebenarnya. Banyak pandangan-pandangan orang tuh, mau komentar apa ya silakan. Cuma kadang-kadang memang yang YouTube sendiri yang filter kalau kalian bahasanya terlalu kasar gitu kan, dan segala macam lah ya. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan juga tetap semangat. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.